Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Danisa dari Tujuh Pendidikan Vokasional Kesehatan Konsentrasi Berbasis. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang menciptakan sumber daya manusia unggul pendidikan vokasi di era globalisasi. Pendahuluan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menduduki prioritas kedua setelah kesehatan masyarakat. Dalam hal ini disebutkan pula bahwa pendidikan merupakan suatu cara yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk menciptakan atmosfer belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dengan secara aktif dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk kebutuhan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Masih ada pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan adalah keharusan untuk mendapatkan secari kertas, yaitu jasa yang akan digunakannya untuk mencukupi kehidupan bukannya kelak. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan karakter bermasyarakat yang baik, beradab, dan beretika. Pendidikan akan berpengaruh pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, politik, cara berpikir, karakter masyarakat suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan terbagi menjadi 7 bagian, yakni pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenis pendidikan yang dibahas dalam artikel ini merupakan pendidikan vokasi yang pendidikannya berfokus pada keterampilan dan keahlian untuk langsung bekerja. Selama 10 tahun ini, pendidikan vokasi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta didik baru di bidang vokasi, menurut Cahya Fajar Budi Hartanto. Pendidikan vokasi tidak akan terlepas dari pengaruh globalisasi. Dengan segala sesuatu yang serba cepat dan ketidakpastian, menuntut pendidikan vokasi untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, harus memiliki pendidikan yang berkualitas, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tampil profesional, proporsional, berinovatif, kreatif, serta kreatif dalam mewujudkan masalah. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan ini bertujuan mampu siap bekerja. Model pendidikan vokasi lebih mengarah pada ilmu praktik daripada teori. Sebesar 70% praktik dan 30% teori dengan tujuan menciptakan ahli yang dapat dibutuhkan oleh industri dan pasar. Terdapat 5 jenis pendidikan vokasi di Indonesia. Di antaranya adalah sekolah menengah kejuruan dan madrasah ala kejuruan, akademi komunitas politeknik, dan universitas. Model pendidikan yang memanfaatkan hubungan antar pendidikan dan industri ini menghasilkan yang lebih siap untuk penerimaan industri. Namun pada kenyataannya masih ada proses seleksi yang harus dilakukan karena jumlah yang dapat diterima oleh dunia industri tidak sebanyak apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Akibatnya, pendidikan kejuruan masih berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2012, pendidikan kejuruan tetap 99.000 siswa dengan kapasitas 50%. Pada jenjang pendidikan menengah pertama, diketahui jumlah sekolah SMP di Indonesia meningkat dari 10.256 menjadi 11.727. SMK tersebar 57% di Jawa, 20% di Sumatera, dan sisanya di daerah lain. Dari yang ada lebih dari 70% sekolah SMA swasta dan memiliki populasi siswa yang lebih tinggi, menurut Cahya Fajar Budi Hartanto 2019. Sumber daya manusia unggul. Sumber daya manusia unggul merupakan individu yang mampu melakukan kegiatan produktif dan mampu bekerja dengan baik dan profesional. Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam teori manajemen 6M, yakni man, money, method, material, mesin, dan market. Man adalah yang utama, karena dalam ilmu manajemen tanpa adanya manusia, maka suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan. Sejalan dengan yang dikatakan ahli bahwa sumber daya manusia merupakan hal yang penting yang menjalankan fungsi manajemen seperti planning, organizing, leading, dan controlling.
New dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan bagaimana mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan melalui kebijakan dan sistem yang dimiliki perusahaan. Sumber daya manusia unggul menurut Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa sumber daya manusia unggul yaitu individu yang produktif, inovatif, berdaya saing global dengan selalu menetapkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan berakhlak mulia, beretika, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah dan masyarakat. Kehadirannya tentu akan memudahkan segala aktivitas manusia. Namun, diperlukan adaptasi dan inovasi yang terbaru untuk mewujudkan kemudahan dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Globalisasi saat ini ditandai dengan adanya digitalisasi, yaitu kemampuan dalam memanfaatkan internet untuk melakukan tugas dan pekerjaan, yang lumrahnya diakses melalui perangkat seperti laptop, komputer, ataupun mobile phone. Pada dasarnya, perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas layanan pembelajarannya, agar dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa, sehingga menjadi salah satu pilar pendukung perguruan tinggi bagi mahasiswa menghadapi persaingan. Penggunaan teknologi informasi harus ditujukan untuk mempercepat proses yang harus dilakukan pelanggan untuk mencapai tujuan mereka. Memungkinkan pelanggan untuk menerima lebih banyak pengorbanan mereka atau setidaknya merasa menikmati lebih banyak manfaat dan memuaskan keinginan setiap pelanggan. Metode penelitian. Jadi, dalam metode penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dengan tujuan kegunaan digunakan untuk melalui data yang diperoleh secara bersifat rasional, empiris, dan sistematis menurut Sugiono 2019. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian memiliki 4 kata kunci, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dalam artikel ini dilakukan penelitian dan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan penulis ini lebih dalamnya pemahaman penelitian terkait dengan menciptakan sumber daya manusia unggul di dalam pendidikan vokasional di era globalisasi. Sehingga penyajian data yang diperoleh oleh penulis merupakan data deskriptif. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam artikel ini, yaitu data yang berasal dari literatur jurnal, buku, laporan, elektronik, dan artikel berita yang berkaitan dengan menciptakan sumber daya manusia unggul pendidikan vokasi di era globalisasi. Pembahasan. Pendidikan vokasi menghadapi globalisasi. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tingginya angka pengangguran mencerminkan bahwa selama ini kualitas lulusan belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja. Pendidikan vokasi yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat dapat membekali keterampilan kepada siswa agar mudah diterima di dunia kerja setelah lulus, belum sesuai yang diharapkan. Model pendidikan vokasi saat ini menggunakan sistem model yang mendukung adanya kolaborasi dengan industri. Model pendidikan yang menggunakan asosiasi pendidikan dan dunia industri yang diharapkan dapat mencetak lulusan yang lebih siap diterima oleh industri. Namun, pada keadaan sebenarnya, hal tersebut tidaklah dengan mudah ditempuh. Pasalnya, setiap individu harus melewati berbagai seleksi dan belum tentu diterima oleh perusahaan tersebut. Ada kelemahan yang terjadi, hal itu yakni pada kemampuan soft skill lulusan vokasi yang masih kurang seperti kepercayaan diri, komunikasi, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan dalam bekerja sama. Permasalahan yang terjadi pada pendidikan vokasi ini, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung siswa atau mahasiswa dalam melakukan praktik, pendidikan kurikulum vokasi yang kolot dan tidak menyesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang, penyesuaian kurikulum sama dengan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Tenaga pendidik harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, kemampuan dalam mengeksplorasikan teknologi, dan cara berpikir pendidik dan siswa yang bukan hanya berorientasi pada kemampuan hard skill seperti ilmu praktikum, teori, materi, dan uji laboratorium. Pendidikan vokasi memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan masa depan masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan kejuruan terdiri dari 4 aspek pokok, yaitu yang pertama, akal, kekuatan hati, dan kekuatan jasmani mampu dapat dikembangkan menjadi manusia yang berkualitas. Yang kedua, mutu yang berkembang dan mencari tertentu berfungsi sebagai penguasa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Yang ketiga, memperkuat jati diri atau jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, mempertahankan eksistensi dan perkembangan dunia.
Perlunya pembinaan kepribadian pendidikan vokasi di era revolusi industri agar peserta didik memiliki nilai-nilai agama, budaya, Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut merupakan soft skill yang perlu ditanamkan sejak dini saat pembelajaran sedang berlangsung. Organisasi penguatan pembentukan kepribadian pada pendidikan vokasi di revolusi industri tidak hanya meningkatkan keterampilan siswa tetapi juga memperkuat pembentukan kepribadian terintegrasi pada sistem berupa nilai-nilai kepribadian atau soft skill seperti kesantunan, kejujuran, agama, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas, kemandirian, dan demokrasi. Rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, patriotisme, penghargaan, prestasi, keramahan atau komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat dalam semua. Kesimpulannya, upaya pembangunan Indonesia unggul di tahun 2025 tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi antar berbagai pihak. Dalam hal ini, yakni perguruan tinggi dalam pendidikan vokasi dengan pemerintah harus senantiasa bersinergi untuk menciptakan kebijakan dan kurikulum yang tepat sasaran untuk mahasiswa vokasi, yang nantinya akan sangat berpengaruh pada perubahan dan tujuan pencapaian Indonesia unggul di tahun 2025. Yang kedua, terciptanya sumber daya manusia unggul tidak hanya faktor sumber daya manusia saja, walaupun hanya tersebut hal yang fundamental, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu pada tenaga pendidik, kurikulum, serta sarana dan prasarana kolaborasi dengan perusahaan atau industri terkait dengan jurusan dan keterampilan. Pendidikan vokasi tidak hanya berorientasi pada keterampilan dan keahlian dalam praktik ini bidangnya, namun di era globalisasi ini pembentukan karakter yang baik, berhak baik, mampu beradaptasi dengan kemampuan teknologi merupakan hal yang sangat penting. Globalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sudah seharusnya mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan mampu menciptakan sesuatu yang baru dengan inovatif dan kreativitas. Sumber daya unggul merupakan aset penting bagi negara Indonesia untuk mampu menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan menciptakan kinerja kualitas yang baik. Komponen sumber daya manusia unggul terdiri dari memiliki pikiran yang kuat, dalam hal ini berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan di era ketidakpastian dan secepatnya perubahan yang terjadi, emotional intelligence, yaitu kecerdasan yang mengelola dan mengendalikan emosi. Hal ini berkaitan dengan kesehatan mental yang dimiliki oleh individu sangat diperlukan. Sekian dan terima kasih.